Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mary Desia Onawai. Dan saya Julius Hendrik Ramsian. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Luar Terhadap Kebudayaan Indonesia dan Perjuangan Indonesia dalam Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Masuk langsung di bab 2 tentang pembahasan yang pertama, kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Kwejoningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. B. Pengetahuan. C. Organisasi sosial. D. Peralatan hidup dan teknologi. E. Ekonomi. F. Religi. G. Kesenian. Yang ketiga, fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama yaitu untuk menjadikan pedoman hidup berperilaku. Yang kedua, sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Dan yang ketiga, kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Yang keempat, karakteristik kebudayaan, yaitu budaya mempelajari perilaku manusia. Budaya terkadang bersifat abstrak, berupa ide, gagasan, ataupun keyakinan. Budaya merupakan produk manusia, diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Budaya meliputi sikap, nilai, dan pengetahuan. Dan yang kelima, sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, universal. Yang berwujud kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Dan yang B, kebudayaan bersifat stabil tetapi juga dinamis. Dan yang ketiga, kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. B. Ya, baik. B. Pengaruh kebudayaan luar terhadap Indonesia. Ya, memang benar pada kondisi saat ini kebudayaan Indonesia mulai ditinggalkan. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Setiap negara pasti mempunyai kebudayaan tersendiri. Negara kita juga mempunyai kebudayaan sendiri yang dimana warga negaranya akan melestarikan kebudayaan. Warga negara Indonesia yang dikenal dengan budaya timur, dengan segala kesopanan dan adat istiadat yang baik. Yang pertama, pengaruh kebudayaan India, Indo-Buddha. Menurut para ahli sejarah, kebudayaan India yang datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang di India. Pengaruh India pada kebudayaan Indonesia selain agama Hindu dan Buddha serta peninggalan dalam bentuk candi, maka pengaruh kebudayaan India pada kebudayaan Indonesia antara lain dalam bentuk hasil sastra, seni ukir, seni patung, barang-barang logam, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam yang membekas hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah agama Muslim. Masjid, makam, seni ukir, kesusastraan, dan seni kaligrafi. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Barat atau Eropa. Pengaruh terbesar dari sekian banyak pengaruh budaya adalah kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat terdiri dari Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Barat sesuai namanya merupakan produk perkembangan di bilangan Barat dunia yang menekankan individualisasi dan kebebasan. Contoh-contoh pengaruh negatif kebudayaan asing yang terjadi di kebudayaan Indonesia adalah A. Mengkonsumsi makanan siap saji atau fast food. Yang B. Gaya hidup yang glamorisasi atau bermewah-mewah. C. Pemaksaan simbol secara berlebihan. E. Meniru cara berpakaian Barat. F. Mencat warna rambut yang kepirang-pirang seperti orang Barat. D. Mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai gaya bahasa, dan masih banyak lain.
Yang berikut adapun contoh-contoh pengaruh positif kebudayaan asing yang terjadi di kebudayaan Indonesia, antara lain yang pertama, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung. Yang B, tingkat kehidupan mengalami perbaikan. Yang C, ilmu pengetahuan tambah berkembang. D, arus informasi berkembang lebih baik. E, kegiatan promosi kebudayaan bangsa menjadi lebih maju. F, produktivitas industri menjadi meningkat. Baik. C. Perjuangan Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan melawan penjajahan Portugis sebagai berikut. A. Perjuangan rakyat Malaka pada tahun 1511. Malaka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syah I melakukan perlawanan terhadap penduduk Malaka oleh Portugis. Perjuangan rakyat Johor putra Sultan Mahmud Syah I Alauddin RI ayat Syah II. Pemimpin rakyat Johor melawan Portugis pada tahun 1530. Perjuangan ini baik. C. Perjuangan rakyat Demak di bawah pimpinan Dipati Unus, pasukan Demak atau Jawa, tegak melakukan perlawanan terhadap Portugis. D. Perjuangan rakyat Maluku pada tahun 1512. Portugis mengadakan hubungan dengan Sultan Hairun dari Ternate. E. Perjuangan rakyat Sunda Kelapa Fathahillah, seorang ulama dari Demak yang bertugas menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Barat, memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1527, Yang kedua, perjuangan menentang penjajahan Belanda. Perjuangan bangsa menentang penjajahan Belanda dengan menggunakan kekerasan senjata sudah dimulai sejak awal abad ke-17, abad ke-19 sampai abad ke-20. Perjuangan ini terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Nusantara yang diduduki oleh Belanda. Kegagalan perjuangan dengan kekerasan senjata oleh para pahlawan bangsa kita, baik ketika melawan Portugis maupun Belanda, seperti yang telah dijelaskan, bahwa ada beberapa kelemahan dari perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, perjuangannya masih bersifat lokal atau kedaerahan, artinya bahwa perjuangan yang dilakukan itu terbatas pada daerah saja. Yang kedua, perlawanan dilakukan secara sporadis dan tidak dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pimpinan yang karismatik. Dan yang keempat, perjuangan menentang penjajahan sebelum masa 1908 dilakukan dengan kekerasan senjata. Dan yang kelima, perjuangan dapat diadu domba oleh pihak senjata sehingga terjadi perselisihan antara pimpinan Indonesia. baik. Perjuangan setelah kebangkitan nasional 1908 tahun 1908 merupakan periode pembatas dari dua tipe strategi perjuangan yang berbeda dalam menentang penjajahan pada tanggal 20. Sebuah organisasi sosial pertama di Indonesia, tanggal lahirnya Budi Utomo, dianggap sebagai tongkat dimulainya kebangkitan nasional karena memadai lahirnya sebuah strategi perjuangan yang baru yang berbeda dari strategi perjuangan sebelumnya. Semenjak tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, perjuangan dilakukan dengan menggunakan organisasi atau tidak dengan kekerasan senjata lagi. Dan yang kedua, para pemimpin atau pergerak perjuangan terutama berasal dari kaum terpelajar atau intelektual atau bukan dari pihak raja atau sultan. Yang ketiga, perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan atau rasa persatuan dan tidak kebangsaan sudah mulai tumbuh.
para pejuang setelah kebangkitan nasional 1908, yakni yang pertama Budi Utomo, yang kedua Sekerat Islam, Indonesia Party, yang berikut Gerakan Pemuda, yang kelima Partai Nasional Indonesia, yang keenam Faksi Nasional, yang ketujuh Petisi Sutarjo, dan H. Hubungan Politik Indonesia atau GAPI. Bab 3 penutup dari materi kami berdua menyimpulkan kebudayaan pada umumnya merupakan kebanggaan setiap bangsa di Indonesia dan merupakan cerminan kepribadian atau identitas suatu bangsa. Kebudayaan sebagai keseluruhan hasil pelaksanaan budaya yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, cara-cara atau kebiasaan, kesenian, dan yang dimiliki setiap manusia sebagai kebiasaan dalam berkehidupan dan berinteraksi. Kebudayaan juga merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh semua kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pengaruh kebudayaan luar yang masuk ke dalam negara Indonesia sangatlah membawa pengaruh atau dampak bagi generasi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengaruh kebudayaan asing terhadap Indonesia sangatlah membawa pengaruh negatif. Akan tetapi, ada juga pengaruh kebudayaan luar yang menjadi pengaruh positif bagi generasi muda. Salah satunya dalam bidang pengetahuan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan adalah salah satu keinginan bangsa agar bisa terlepas dari penjajahan bangsa luar, antara lain penjajahan bangsa Belanda, bangsa Portugis, dan yang lainnya. Akan tetapi, dengan penuh kerja keras para pejuang-pejuang bangsa kita, sehingga bangsa Indonesia bisa terlepas dari penjajahan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ya, baik. Dari kesimpulan kami berdua ini, kami memberi saran bahwa kita sebagai penerus negeri bangsa haruslah patuh dan menghargai kebudayaan asli kita, kebudayaan bangsa Indonesia. Dan kita harus wajib mempertahankan moral, norma-norma, dan aturan-aturan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang satu dan utuh. Sekian dan terima kasih. Selamat